Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Febriani, kelas karyawan akuntansi tahun 2018, Universitas Kuningan. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Yang nama penulisnya adalah Mahardika Kurniawati dan Rijal Yahya, dan nama jurnalnya adalah Jurnal Akuntansi dan Investasi volume 18 nomor 2 halaman 163 sampai 171, dan tahun terbitnya adalah bulan Juli 2017. Pembahasannya, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan untuk menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi guna pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan, seluruh masyarakat, serta lingkungan perusahaan. CSR merupakan isu yang semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia. Seiring dengan banyaknya CSR diimplementasikan oleh dunia bisnis, hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuannya di sini adalah dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam GES kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai. Dan permasalahannya di sini adalah tentang lingkungan menjadi perhatian oleh sebagian perusahaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut timbul akibat aktivitas industri ekstraktif yaitu perusahaan tambang dan sawit dalam skala besar yang merupakan predator puncak ekologi. Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI 2014 menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut WALHI, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Korporasi menepati angka yang tertinggi sebagai aktor atau pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan. Dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia. Berdasarkan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri, komisaris independen, multiple directorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan ini. Beberapa teori. Di sini ada dua teori, yaitu teori legitimasi, yaitu teori legitimasi menjelaskan kontak sosial organisasi dengan masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak. Dan yang kedua, teori keagenan, yaitu menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak prinsipal menyewa pihak-pihak lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada. Metode analisa data, yaitu untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresif linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahap uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T, uji signifikan parsial. Yang kedua, sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah model regresi dapat diterapkan dalam pengujian hipotesis penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian tersebut, model telah memenuhi syarat asumsi klasik.
sehingga model regresi dapat diterapkan dalam pengujian hipotesis penelitian. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan koefisien determinasi adalah 0,382 atau 38,2%. Hal ini berarti bahwa variasi variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan ISF, mampu dijelaskan oleh variabel independen, yaitu ukuran Dewan Komisaris. Independensi Dewan Komisaris. Komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan sebesar 38,2%, sedangkan sisanya 61,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dan yang kedua adalah uji F atau uji simultan. Berdasarkan uji F yang berarti bahwa variabel independen, yaitu ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan ISF. Hasil pengujian hipotesis dan penelitian. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keadaan liputan media H1 ditolak. Variabel environmental media yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran media. Media yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada media kompas, antara news, konten, PALHI nasional, dan website perusahaan. Di samping itu, kecenderungan insan media dalam membuat liputan cenderung mempublikasikan isu-isu besar saja karena anggapan bahwa isu-isu kecil kurang menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini tidak semuanya mempublikasikan informasi mengenai lingkungan dalam liputan media. Hipotesis H1, liputan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H2, perusahaan yang berada dalam industri pembangunan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. H3A adalah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H3B adalah keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H3C, multiple directorship berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan. H3D adalah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H4 adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik. Pengukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini dengan melihat prestasi perusahaan dalam mengikuti program yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan memberi skor untuk masing-masing warna peringkat yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013. Pengambilan data selama 3 tahun dianggap sudah mempresentasikan kondisi pelaporan lingkungan Indonesia dan untuk alasan kebaruan data. Pemilihan sampel mengacu pada penelitian Rupley dan Prasetyanti 2014, terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Pembatasan jenis industri tersebut untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data. Karena proses pengumpulan data bisa lebih terfokus. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji sampel penelitian. Hasil dan pembahasan. Sampel perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian sebanyak 155. Detail statistik deskriptif dari penelitian ini disajikan di tabel 1. Hasil konten analisis pengungkapan ISK dapat digunakan untuk melihat konsistensi pengungkapan pada masing-masing tema. Nah, ini adalah tabel 1 tentang statistik deskriptif yang telah dijelaskan tadi.
Dan ini adalah tabel 2 pengungkapan berdasarkan tema dalam indeks ISR. Dan di sini ada indikatornya, ada jumlahnya, minimal, maksimal, dan MEAN. Bisa dilihat di sini ada pendanaan dan investasi, produk dan jasa karyawan sosial, dan lain sebagainya. Pengaruhnya di sini ada 5 pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholder, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Ukuran komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, pengaruh independensi terhadap komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. Komposisi Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. Yang ketiga adalah pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan, serta menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategi untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima adalah pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemeringkatan kinerja lingkungan yang diberikan oleh pemerintah, berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang semakin baik. Adanya pengaruh antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan ISR serta menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulannya, dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri komisaris independen, multiple directionship, ukuran Dewan Komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media beragam, gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Nah, 15 menit saja, kok cepet? Oh, iya. Salila deh. Coba lihat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Gina Febriani, mahasiswa Universitas Kuningan semester 5, Prodi Akuntansi. Mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.